Tuj- Tujuan pendidikan lainnya di abad 21 dalam pembelajaran STEM, Science, Teknologi, Engineering, and Mathematics, aspek kognitif dari keterampilan yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan penalaran, keterampilan berpikir kritis, dan pemahaman yang mendalam, yang semuanya memungkinkan siswa untuk mengembangkan struktur pengetahuan seperti seorang ahli yang terlibat dalam penyelidikan ilmiah yang bermakna dan pemecahan masalah. Kalau di dalam jurnal itu dibagi jadi dua, ada penelitian pendidikan fisika atau penelitian pembelajaran fisika, dan ada yang penelitian pembelajaran STEM. Jadi kalau penelitian fisika lebih fokus ke fisika, tetapi di jurnal ini maunya dua ini beriringan, baik STEM maupun penelitian pendidikan fisikanya. Jadi sama di sini yang dikembangkan yaitu keterampilan penalaran, kemudian berpikir kritis, kemudian ada deep learning juga. Melatihkan keterampilan interpersonal dan intrapersonal. Bagaimana cara melatihkan? Di jurnal juga disebutkan bahwa cara melatihkan interpersonal itu dengan cara mengintegrasikan pengalaman belajar kelompok sambil memberikan kesempatan kepada siswa berlatih dalam tugas-tugas tim. Jadi artinya keterampilan interpersonal ini bisa dipraktekkan dalam pembelajaran kelompok. Kalau kelompok itu artinya antara siswa dengan siswa lainnya itu bekerja sama secara tim, berkolaborasi sampai dari awal pembelajaran sampai mereka menemukan solusi kreatif hasil dari kelompok, kemudian menuliskannya dalam paper atau laporan, kemudian dipresentasikan. Sedangkan kalau keterampilan intrapersonal ini caranya menghubungkan antara permasalahan kehidupan sehari-hari dengan bagaimana sikap siswa. Artinya dari situ kita akan tahu bagaimana peran dari dirinya sendiri terhadap masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari. Usulan tujuan penelitian pendidikan. Yang pertama, pembelajaran yang mendalam, deep learning, sesuai dengan disiplin ilmu. Beberapa penelitian yang populer tentang pemahaman konseptual, perubahan konsep, dan pemecahan masalah. Yang kedua, melatihkan penalaran ilmiah lintas disiplin STEM. Mengembangkan pendekatan pembelajaran yang efektif, keterlibatan aktif siswa, dan menerapkan inquiry laboratorium. Yang ketiga, penelitian, pengembangan, penilaian, dan pendekatan pembelajaran yang efektif. Anda bisa menggunakan penelitian, pengembangan, penilaian gitu. Atau Anda bisa membuat rubrik penilaian yang sesuai. Untuk saat ini, aspek seperti psikomotor, kemudian sosial, itu kan masih sulit sekali dalam hal penilaiannya. Nah, mungkin Anda bisa mengembangkan. Ini salah satu tujuan penelitian pendidikan di abad 21. Mendukung pembelajaran mendalam pada pembelajaran fisika. Masalah pembelajaran fisika rata-rata ada dua. Yang pertama dalam hal pemecahan masalah. Yang pertama itu. Yang kedua adalah miskonsepsi. Nah, yang sering sekali. Dua masalah pembelajaran fisika ini sudah banyak literatur yang menyebutkan bahwa pembelajaran secara tradisional itu tidak banyak membantu dalam hal menyelesaikan permasalahan siswa. Harus kita berpindah dari pembelajaran yang tradisional menjadi pembelajaran yang saintifik. Nah, ini untuk meyakinkan Anda bisa membuka beberapa jurnal. Itu sudah banyak yang menyebutkannya. Wong saintifik aja susah, apalagi yang tradisional. Nah, dalam mengembangkan dan menyelesaikan dua masalah ini. Kemudian mendukung pembelajaran mendalam dalam pembelajaran fisika, deep learning lagi. Fungsi utama belajar mengajar itu adalah membimbing siswa untuk mengubah pemahaman awal mereka menjadi pemahaman yang sesuai dengan pandangan para ahli. Artinya apa? Saat siswa masuk ke dalam kelas, mereka itu sudah punya pikiran, sudah memiliki konsep sendiri.
Nah, konsepnya ini kadang berlawanan atau tidak sejalan dengan pandangan para ahli, sehingga tugas dari belajar mengajar itu harus meluruskan pandangan siswa menjadi pandangan yang benar sesuai dengan para ahli. Tujuan instruksional yang sesuai dapat membantu siswa mengembangkan struktur pengetahuan yang terintegrasi untuk mencapai pemahaman konsep yang mendalam. Yang di sini ada 6 tingkat yang bisa digunakan. Punyanya Bloom. Ini ada mengingat, kemudian memahami, kemudian menganalisis sampai ke create atau mencipta. Nah, ini bisa jadi struktur pengetahuan siswa dari mulai yang terendah sampai yang tertinggi. Metode pengajaran mana yang paling efektif itu tergantung pada konsep dan keterampilan yang dipelajari dan harus ditentukan melalui penelitian. Mengembangkan penalaran ilmiah dengan lab inquiry ya. Penalaran ilmiah sangat ditekankan dari keterampilan siswa melalui pengembangan penalaran ilmiah, pemikiran siswa, pemikiran mendalam, kemampuan pemecahan masalah, dan keterampilan mengambil keputusan ini dapat ditingkatkan. Meskipun lab inquiry ini menjanjikan untuk mengembangkan penalaran siswa, analitik dan kemampuan inquiry ilmiah siswa, upaya pendidikan ini belum meluas karena ada beberapa hal. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Jadi ada ini ada beberapa masalah. Ini banyak praktikum fisika yang masih ada dipandang hanya sebagai atau hanya untuk menggambarkan prinsip fisika. Jadi kurang dimanfaatkan untuk melatih siswa dalam hal penelitian, melatih berpikir siswa, kemudian menyelesaikan masalah. Ini hanya untuk menggambarkan prinsip fisika saja. Artinya bukan menemukan, melainkan hanya hanya melihat saja fenomena-fenomenanya, kemudian hanya mengecek benar atau tidaknya, tapi kurang diarahkan ke dalam pemecahan masalah. Yang kedua, sumber daya infrastruktur yang menuntut siswa ruang kelas intensif, peralatan dan pemeliharaan, biaya dan staf terlatih yang memiliki komitmen penuh ini kurang. Kemudian yang ketiga, beban pembelajaran inquiry yang menekankan pada konflik kognitif. Mungkin konflik kognitif ini mempunyai beban yang lebih berat, sehingga ini cocok digunakan untuk mahasiswa. Sedangkan untuk siswa-siswa mungkin konflik kognitifnya ini agak dikurangi. Kemudian yang keempat, kurangnya sumber daya, termasuk waktu pengajaran, biaya peralatan, kemudian pemeliharaan ini juga membutuhkan banyak perhatian. Nah, di kesimpulan akan kita lanjutkan.